Di jantung kota tua Yerusalem, berdiri sebuah kompleks suci yang membentang seluas 35 hektar, dikenal sebagai Temple Mount oleh umat Yahudi dan Haram al-Sharif oleh umat Muslim. Tempat ini bukan hanya sekadar situs arkeologi atau destinasi wisata, melainkan pusat spiritual dan simbol identitas bagi jutaan orang di seluruh dunia. Kompleks ini menjadi pusat dua agama besar dunia, yaitu Yudaisme dan Islam, yang keduanya memiliki hubungan mendalam dan sejarah panjang dengan tempat ini. Bagi umat Yahudi, Temple Mount adalah lokasi berdirinya kuil pertama yang dibangun oleh Raja Salomo, dan kuil kedua yang menjadi pusat ibadah hingga kehancurannya pada tahun 20 Masehi. Selama ribuan tahun, tempat ini menjadi pusat doa, harapan, dan kerinduan spiritual, bahkan ketika mereka tersebar di seluruh dunia. Sementara bagi umat Muslim, kompleks ini dikenal sebagai Al-Haram Al-Sharif, situs tersuci ketiga dalam Islam setelah Mekah dan Madinah. Disinilah berdiri Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu, dua bangunan ikonik yang menjadi tujuan ziarah dan pusat kegiatan keagamaan. Tempat ini diyakini sebagai titik akhir perjalanan malam Isra Miraj Nabi Muhammad, di mana beliau naik ke langit, serta menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum berpindah ke Ka'bah di Mekah. Signifikansi ganda inilah yang membuat setiap jengkal tanah di sini sangat berharga, penuh makna, dan juga sangat sensitif. Tak jarang, ketegangan dan konflik karena klaim dan kepentingan yang saling bertabrakan. Setiap batu, lorong, dan sudut di kompleks ini menyimpan lapisan sejarah yang ditafsirkan berbeda oleh masing-masing komunitas. Ada kisah-kisah tentang para nabi, raja, dan peristiwa-peristiwa besar yang membentuk identitas keagamaan dan budaya. Perbedaan nama, simbol, dan ritual di tempat ini mencerminkan dua narasi sejarah dan dua klaim teologis yang saling terkait, namun juga seringkali bertentangan di satu lokasi yang sama. Memahami dualitas makna kompleks ini adalah langkah awal untuk mengurai misteri, sejarah, dan dinamika politik yang melingkupi Temple Mount dan Haram al-Sharif, serta mengapa tempat ini tetap menjadi pusat perhatian dunia hingga hari ini. Sejarah kuil pertama berakar pada Raja Daud yang menaklukkan Yerusalem dan membeli puncak Gunung Moria. Disinilah, menurut keyakinan, Nabi Ibrahim hampir mengorbankan Ishak. Raja Sulaiman membangun kuil pertama sekitar tahun 997 SM, menjadi pusat spiritual dan simbol perjanjian Tuhan dengan umatnya. Selama hampir 4 abad, kuil Sulaiman adalah jantung kehidupan religius bangsa Israel. Namun, pada 586 SM, Nebukadnezar dari Babilonia menghancurkan Yerusalem dan membakar kuil itu. Kehancuran ini menjadi trauma kolektif yang diratapi hingga kini dalam puasa Tisha B'Av. Memori kuil Sulaiman menjadi simbol kerinduan dan harapan pemulihan masa depan. Kuil ini tetap hidup dalam doa dan identitas Yahudi. Setelah pengasingan di Babilonia, kehidupan bangsa Yahudi berubah secara drastis. Mereka kehilangan tanah air dan pusat ibadah mereka. Namun di tanah asing, identitas dan tradisi mereka justru semakin menguat. Di tengah kerinduan akan Yerusalem, mereka terus memelihara harapan untuk kembali ke tanah leluhur. Harapan itu terwujud ketika Koresh Agung dari Persia menaklukkan Babilonia dan mengizinkan orang Yahudi pulang ke Yerusalem. Pada tahun 511 SM, mereka membangun kuil kedua, yang menjadi simbol kebangkitan spiritual dan nasional mereka. Kuil ini berdiri megah di tengah kota suci, menjadi pusat ibadah dan kehidupan masyarakat Yahudi, meski mereka masih berada di bawah kekuasaan asing. Pada masa Herodes Agung, kuil kedua diperluas dan dipercantik secara luar biasa, menjadikannya salah satu bangunan paling mengagumkan di dunia kuno. Ribuan peziarah datang dari berbagai penjuru untuk beribadah di sana, dan kuil ini menjadi pusat kehidupan rohani, sosial, dan budaya bangsa Yahudi. Namun, masa kejayaan itu berakhir tragis pada tahun 70 Masehi. Pasukan Romawi mengepung dan menghancurkan Yerusalem, membumi hanguskan kuil kedua. Peristiwa ini menandai awal diaspora besar-besaran ketika bangsa Yahudi tersebar ke berbagai penjuru dunia, membawa luka mendalam yang diwariskan turun-temurun. Dari seluruh kompleks kuil, hanya satu bagian yang tersisa, tembok barat, yang kini dikenal sebagai tembok ratapan. Dinding batu kuno ini menjadi saksi bisu sejarah panjang dan penderitaan bangsa Yahudi. Selama 2000 tahun, tembok ratapan menjadi tempat ziarah dan doa paling suci bagi umat Yahudi. Disinilah mereka berkumpul, dari generasi ke generasi, untuk berdoa, memohon, dan mengenang masa lalu yang hilang.
Di depan dinding ini, mereka meratapi kehancuran kuil dan menaruh harapan akan datangnya kuil ketiga. Setiap celah batu dipenuhi kertas doa, simbol harapan, dan permohonan yang tak pernah padam. Tembok ini adalah simbol abadi penantian, keteguhan, dan identitas Yahudi. Ia mengingatkan akan kekuatan iman dan ketahanan sebuah bangsa menghadapi cobaan sejarah. Hingga hari ini, tembok ratapan menjadi penghubung masa lalu, kini, dan harapan masa depan. Tempat di mana sejarah, doa, dan impian bangsa Yahudi terus hidup dan berlanjut. Saat Islam tiba di Yerusalem abad ke-7, Temple Mount dalam keadaan terlantar. Khalifah Umar memimpin pembersihan area ini, mengembalikan kehormatan tempat suci tersebut. Sejarawan Muslim klasik mengakui adanya bangunan Yahudi sebelumnya, menyebutnya sebagai lokasi kuil Sulaiman. Hingga awal abad ke-20, pengakuan ini masih tercantum dalam narasi resmi Muslim. Pembangunan Masjid Al-Aqsa dan kubah batu dipandang sebagai kelanjutan wahyu di tempat yang telah disucikan para nabi. Tradisi awal Islam melihatnya sebagai kesinambungan, bukan penolakan, dari kesucian masa lalu. Keyakinan Yahudi menempatkan kuil Sulaiman tepat di bawah Masjid Al-Aqsa dan kubah batu. Namun, hingga kini belum ada bukti arkeologis konklusif yang ditemukan langsung di bawah bangunan suci Islam itu. Penggalian di kompleks ini dilarang keras oleh otoritas wakaf, dianggap sebagai ancaman terhadap masjid. Setiap upaya arkeologi di sini dipandang sebagai provokasi besar. Arkeolog Israel hanya bisa menggali di sekitar area, menemukan artefak dari periode kuil pertama dan kedua. Temuan ini dianggap bukti tidak langsung, namun tetap diperdebatkan. Arkeologi di Yerusalem selalu terikat politik, iman, dan ketakutan, menjadikan misteri kuil Sulaiman tetap tak terpecahkan. Seiring konflik Israel-Palestina memanas, narasi seputar Temple Mount dan Haram al-Sharif makin terpolarisasi. Pengakuan historis Muslim atas kuil Yahudi mulai tergantikan oleh narasi penolakan, terutama pasca Sinis 1267. Beberapa tokoh Palestina menyebut kuil Sulaiman sebagai mitos, atau berlokasi di tempat lain. Israel dan komunitas Yahudi memandang penolakan ini sebagai penghapusan sejarah dan identitas mereka. Pertarungan narasi ini meluas ke ranah politik internasional, termasuk resolusi PBB yang memicu kontroversi. Setiap pihak menuduh yang lain menulis ulang sejarah demi kepentingan politik. Misteri kuil Sulaiman kini menjadi medan pertempuran ideologis, bukan sekadar pertanyaan sejarah. Misteri kuil Sulaiman adalah sumber ketegangan nyata di Yerusalem. Setiap isu terkait Temple Mount atau Haram al-Sharif bisa memicu protes dan kekerasan. Bagi Muslim, ancaman datang dari kelompok Yahudi yang ingin membangun kuil ketiga. Kunjungan aktivis Yahudi ke kompleks sering dianggap provokasi, memicu bentrokan. Di sisi lain, Yahudi merasa hak berdoa mereka di tempat suci dibatasi. Ketegangan ini berulang kali meledak menjadi kekerasan besar, seperti Intifada kedua. Isu kuil alat mobilisasi politik, seringkali dengan konsekuensi tragis. Di Yerusalem, arkeologi sering menjadi alat politik, bukan sekadar ilmu pengetahuan. Penggalian Israel di sekitar Temple Mount dipandang sebagai upaya memperkuat klaim nasional. Palestina menuduh penggalian ini sebagai upaya meyahudikan Yerusalem dan mengancam situs Islam. Setiap artefak yang ditemukan langsung diberi makna politik, memperdalam ketidakpercayaan. Proyek arkeologi besar kerap memicu kontroversi dan dianggap mengubah demografi Yerusalem Timur. Misteri kuil Sulaiman menjadi justifikasi kebijakan masa kini dan klaim masa depan. Selama arkeologi dan politik tak terpisahkan, setiap penemuan baru lebih sering memicu konflik daripada pencerahan. Misteri kuil Sulaiman di bawah Masjid Al-Aqsa adalah simpul sejarah, iman, dan konflik modern. Disinilah, di jantung Yerusalem, tiga agama besar dunia bertemu, membawa warisan ribuan tahun yang penuh makna dan pertentangan. Setiap batu, lorong, dan dinding di kawasan ini menyimpan kisah yang tak terhitung, menjadi saksi bisu perjalanan umat manusia mencari makna dan kebenaran. Temple Mount adalah pusat spiritual Yahudi, didukung catatan sejarah dan temuan arkeologis tidak langsung. Bagi umat Yahudi, tempat ini diyakini sebagai lokasi kuil Sulaiman dan kuil kedua, pusat ibadah dan identitas bangsa. Setiap tahun, ribuan peziarah datang untuk berdoa di tembok barat, sisa terakhir dari kompleks suci yang pernah berdiri megah. Sementara itu, Haram al-Sharif adalah situs suci Muslim,
simbol kehadiran Islam di Yerusalem. Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu menjadi pusat spiritual dan kebanggaan umat Muslim, menandai peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad. Setiap hari, ribuan orang datang untuk beribadah, memperkuat ikatan rohani dengan kota suci ini. Namun, narasi penolakan dan klaim kepemilikan di era modern telah menjadi alat politik dalam perjuangan kedaulatan. Setiap peristiwa, baik kecil maupun besar, sering dimanfaatkan untuk memperkuat posisi politik dan identitas kelompok, memperdalam jurang perbedaan. Ketiadaan bukti definitif tentang keberadaan kuil Sulaiman membuat misteri ini tetap hidup, diisi oleh keyakinan, harapan, dan kecurigaan. Setiap temuan arkeologis baru selalu menimbulkan perdebatan, memperkuat mitos dan menambah lapisan misteri di bawah tanah Yerusalem. Situasi ini menciptakan lingkaran ketegangan yang tak kunjung usai, di mana agama dan sejarah disandera oleh kepentingan politik. Setiap gesekan kecil bisa memicu konflik besar, memperlihatkan betapa rapuhnya perdamaian di kawasan ini. Temple Mount adalah mikrokosmos konflik Israel-Palestina, tentang tanah, identitas, dan narasi bersaing yang saling menegasikan. Disinilah sejarah dan masa depan dipertaruhkan, dan setiap generasi mewarisi beban yang sama beratnya. Sampai kedua pihak saling menghormati sejarah dan keyakinan satu sama lain, misteri kuil Sulaiman akan tetap menjadi simbol luka, harapan, dan perdamaian yang sulit diraih di Yerusalem, sebuah kota yang selalu menjadi pusat perhatian dunia.